Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Henal Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi mengkaji kitab Minhajul Thulab dan keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Wahhab. Dan untuk video kali ini kita masih mengkaji tentang sesuatu atau hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Dan ya, untuk tombol subscribe-nya mungkin nggak perlu saya ingatkan lagi ya, silahkanlah yang bagi yang belum. Oke, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Au usuli dubabin au ba'udin au bari tariqin au gurbalati daqiqin jawbahu. Awusulu atau awusuli ya. Mana? Awusulu dubabin atau sampainya dubab itu lalat. Au baudin atau nyamuk. Au gubari tarikin atau debu di jalan. Au gurbalati daqiqin atau gurbalah artinya, bentar saya cari. Atau ayakan dakik itu tepung sampai kepada jauh bahu, kepada rongga atau lubang yang ada pada orang tersebut. Jadi ini masih menjelaskan yang konteks yang tidak membatalkan puasa. Jadi di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa yaitu usulu dubabin, yaitu ketika ada lalat yang tiba-tiba masuk ke dalam rongga atau lubang yang ada pada dalam tubuh. Entah itu ketika kita misalkan kita beraktivitas, tiba-tiba ada lalat yang secara nggak sengaja itu masuk ke dalam mulut kita. Nah, itu nggak membatalkan puasa ya, manakala nggak sengaja ya. Tetapi kok manakala lalatnya itu masuk dan kita punya kemampuan atau istilahnya itu bisa untuk melepehkannya atau memuntahkannya, ya kita muntahkan. Tetapi kalau tiba-tiba tertelan tanpa sengaja, plus kita tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya, maka itu tidak membatalkan puasa. Au baudin atau tiba-tiba ada nyamuk yang masuk ke dalam mulut. Ya, ketentuannya sama seperti lalat tadi ya. Ketika kita mampu kita muntahkan ya kita muntahkan, tetapi kalau nggak bisa kita muntahkan ya nggak membatalkan puasa. Au gubari tariqin. Nah, ini atau debu yang ada pada jalan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sulit untuk dihindari ya. Jadi ketika kita melakukan suatu perjalanan, entah itu dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda motor, tiba-tiba kita melewati jalan yang dimana di situ terdapat debu yang berhamburan. Nah, itu sangat sulit untuk kita hindari. Maka ketika debu-debu itu masuk ke dalam rongga-rongga yang ada pada dalam tubuh kita, entah itu lewat hidung, lewat mulut, atau lewat telinga, itu enggak membatalkan puasa. Kemudian mana tadi? Al-gurbalati daqiqin atau apa tadi? Gurbal atau ayakan dari tepung. Jadi ini bagi seseorang yang bekerja di pabrik tepung ya. Ini kan konteksnya ini di Arab ya, dan di Arab itu orang yang memasak menggunakan tepung atau yang bekerja di tempat pembuatan tepung itu kan cocok. Jadi ketika ada seseorang yang bekerja di situ, otomatis kan tempatnya itu penuh dengan debu-debu dari tepung-tepung. Nah, itu sangat sulit untuk dihindari, ya kan? Manakala ada debu dari tepung itu yang masuk ke dalam entah itu kuping, ya lubang telinga, masuk ke dalam hidung, itu enggak membatalkan puasa, atau bahkan masuk ke dalam mulut ya, tapi kayaknya enggak ya, soalnya mereka kan kemungkinan pakai masker ya. Jadi itu enggak membatalkan puasa. Di sini di kitab Fathul Wahhabnya ada keterangan tambahan, ada keterangan
li usri at-taharrus anhu, karena sulit menjaga diri dari hal-hal tersebut, au li adami ta'amudihi, atau tidak adanya kesengajaan seseorang tersebut. Seperti itu. Di sini juga ada tambahan wa kadza lau wasalat ainun jawabahu nasiyan au ajizan au raddaha au mukarahan au jahilan ma'duran. Jadi begitu juga kalau seandainya ada benda yang tiba-tiba masuk ke dalam rongga tubuhnya dalam keadaan lupa atau dalam keadaan ajiz itu lemah atau tidak bisa untuk ditolak, radduha ya, atau rad itu maksudnya dia itu menolak benda itu agar masuk ke dalam tubuhnya, ditolak. Au mukarahan, atau benda itu masuk ke dalam rongganya dan dia itu dalam kondisi terpaksa. Au jahilan, atau benda itu masuk ke dalam rongganya dalam keadaan dia tidak tahu. Ma'duran plus ada udur. Jadi itu enggak membatalkan puasa ya. Jadi contohnya itu seperti halnya ini misalkan saja ada seseorang dipaksa untuk makan pada bulan Ramadan. Kalau dia tidak makan, maka dia akan dibunuh. Itu kan otomatis dia dalam kondisi terpaksa. Nah, ketika seseorang tersebut makan hidangan dengan kondisi terpaksa, itu tidak membatalkan puasa. Jadi kondisi terpaksa itu begini. Jadi ketika dia makan makanan itu, ya, dia ketika makan itu merasa tidak nyaman dan tidak enak. Itu terpaksa. Tetapi ketika dia dipaksa untuk makan, misalkan kamu harus makan ayam goreng ini, kalau enggak saya bunuh. Nah, dia makan ayam goreng itu meskipun orang lain memaksanya, tetapi dia makannya itu sangat lahap. Nah, itu tidak terpaksa, itu malah menikmati. Nah, itu malah membatalkan puasa. Ya, jadi berbicara masalah hukum fikih itu juga berbicara masalah seperti itu tadi. Jadi hukumnya itu bisa berbeda manakala keadaannya seperti itu. Jadi kelihatannya itu terpaksa, ya dipaksa orang lain, tapi dia makannya itu menikmati. Nah, ya, jadi itu sudah hukumnya beda lagi. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tambahi sedikit lagi. La sabaqu ma'in ilaihi bimakruhin, bukan terlanjurnya masuknya air ilaihi kepada seseorang bimakruhin karena melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Kamu balagoti matmadotin, seperti berkumur yang sangat, au istinsakin, atau menyerap air dalam hidung, menyerap air dengan hidung ketika wudu, dan menyerapnya itu dengan sangat, melebih-lebihkan, enggak seperti umumnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada seseorang wudu, kemudian dia berkumur dulu sebelum berwudu, itu selama kumurnya itu normal, tidak dilebih-lebihkan, ya, itu tidak membatalkan puasa. Sekali lagi dengan catatan, manakala berkumur itu kan sisa-sisa air tawar bekas wudu itu kan masih di dalam mulutnya. Itu jangan ditelan. Jangan ditelan. Kalau itu ditelan, terus di dalam tenggorokan itu merasakan tawarnya air itu tadi, maka itu ya batal. Terus juga au istinsakin, jadi menyerap air dengan hidung ya. Jadi kalau selama istinsaknya itu normal, ya diserap aja, diserap. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau nyerapnya, itu membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Terus juga di sini di kitab Fathul Wahhabnya ada tambahan wa marrah rabi'ah, dan hitungan yang keempat. Jadi biasanya kan sunahnya itu ketika wudu kan, misalkan membasuh tangan ya, atau ketika ya membasuh tangan, misalkan contohnya membasuh tangan itu kan dibasuh 3 kali, sunahnya 3 kali kan. Yang keempat, yang 4 kali ya, jika dibasuh 4 kali maka itu hukumnya makruh. Begitu juga dengan misalkan berkumur, itu sunahnya 3 kali. Nah, ternyata dia berkumur itu 4 kali.
Nah, yang ini loh, yang berkumur yang keempat kalinya itu bisa menyebabkan puasanya batal. Karena pasti ada motif di balik itu. Kenapa kok dia berkumur 4 kali? Ada niat terselubung di balik itu. Fayadur, maka itu bisa membahayakan puasanya. Linahi anhu, karena itu dilarang. Ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Insya Allah untuk hal yang akan kita gaji selanjutnya yang membatalkan puasa, ini sudah mulai masuk ke yang membatalkan puasa. Kalau yang tadi itu pengecualian. Jadi untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah istimna. Istimna itu ya kalau bahasa trennya itu onani, atau kalau bahasa yang tidak tren itu ya istilahnya itu menikmati sesuatu sehingga mengeluarkan air mani, seperti itu. Jadi kita akan berjumpa lagi insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.